Selamat hari Minggu pemuda. Selamat hari Minggu ya. Hari ini saya akan membacakan warta pada tanggal 30 April 2023 hari ini. Tim pelayan ibadah Komisi Pemuda minggu ini dilayani oleh untuk pelayanan firman oleh Ko William Andreas. Liturgos nanti akan dilayani oleh Hengki. Pemusik dan singer adalah Yeskiel dan Cioan. Lalu penyambutan absensi oleh Rivi. Perlengkapan teknis oleh RG dan Gadasiela. Warta lisan dan doa syafaat nanti saya sendiri. Pengakuan Imam Rasuli nanti oleh Ko Richard, betul, Ko Richard. Lalu PSI-nya adalah Pendi. Nah, saya mengundang kita untuk mengambil sikap teduh untuk memulai kebaktian hari ini. Saat teduh selesai, mari teman-teman, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Dengan hati yang riang, kita mau memuji Allah dengan suara mengegap. Kami puji dengan riang. Kita hanya berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Kiranya damai dan kasih setia Tuhan menyertai teman-teman semua. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Oke, bersyukur kita telah kembali lagi untuk sama-sama beribadah di Komisi Pemuda ini. Setelah libur panjang yang kemarin itu. Meskipun minggu ini juga masih liburan ya teman-teman. Hari Senin besok masih libur. Mari kita bersyukur teman-teman untuk liburan yang kita sudah lalui dan berkat Tuhan yang kita terima pada minggu ini. Kita mau sama-sama menaikkan puji syukur kita. Kita mau nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik.
naikkan syukurku Tuhan buat hari yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau sama-sama, saya undang untuk tundukkan kepala kita. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita renungkan, apakah saat ini kita sedang merasakan ragu akan anugerah Tuhan? Apakah kita mempertanyakan, apakah kiranya karya keselamatan Tuhan itu sungguh ada, sehingga kita jauh dari Tuhan pada saat ini? Mari kita mau merenungkan setiap dosa dan kesalahan kita. Dan apabila teman-teman merasa atau mengucapkan, saya yakin bahwa Tuhan telah datang untuk menyelamatkan saya, tapi yang ada teman-teman tetap jauh dari Tuhan. Teman-teman, dipersilakan mempertanyakan kembali, apakah keyakinan teman-teman itu hanya di mulut saja? Mari kita akui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh jalan, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Dia mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia rela untuk menderita, didera, dan mati bagi kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini bait yang kedua. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwa
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, ampuni kami atas setiap kesalahan yang kami telah lakukan ya Tuhan. Kami sungguh mengakui setiap kesalahan kami, dan kiranya Tuhan mengampuni itu. Kami sungguh bersyukur buat apa yang Tuhan lakukan di kayu salib untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, inilah setiap doa pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyambut berita anugerah kita yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebagai respon berita anugerah kita pada hari ini, kita mau sama-sama dengan sukacita, kita mau memberikan salam damai atau tos ke kanan kiri, kita mau nyanyikan Ku Diberikan Kidung Baru. Silakan memberikan salam damai buat teman-teman di sebelah kanan dan kirinya. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita menyanyikan bait yang kedua. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru Hatiku bersukacita. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Silakan duduk teman-teman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ko William Andreas. Kita mau mempersiapkan hati kita. Temanya emang benar kita diampuni. Selama 1 bulan ini kalau teman-teman ngerasa gitu ya, temanya tentang keselamatan, tentang pengampunan Tuhan gitu ya. Dan tema ini sebagai tema penutup di bulan ini adalah menurut saya tema yang penting gitu ya. Kalau kita ngomongin pengampunan Tuhan, tapi kitanya sendiri ragu gitu atau masih belum yakin emang benar kita diampuni gitu ya. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Lord Let My Heart Be Good Soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be
Tuhan, kiranya hati kami seperti tanah yang subur. Hidup kami seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan kami pun menyadari kami adalah umat yang Engkau ampuni, umat yang Engkau selamatkan, umat yang Engkau panggil anak-anak-Mu, dan umat yang dipanggil untuk memuliakan-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong akan setiap kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman. Shalom. Ya, tema kita itu emang benar kita diampuni. Ini tema dengan pertanyaan ya. Dan tema ini akan menutup serangkaian 1 bulan di mana kita membahas tentang anugerah Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Mari teman-teman kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dikatakan demikian, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah teman-teman, ini tulisan Paulus yang disampaikan kepada Korintus, ini menegaskan otoritas dirinya yang dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita fokus kepada 3 ayat, sehingga kita mengerti lebih dalam tema kita. Emang benar kita diampuni, yaitu di ayat 3, 9, dan 10. Saya bacakan sekali lagi ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kemudian ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan inilah yang akan meneguhkan kita. Nah teman-teman, saya mengawali khotbah ini dengan bercerita ada 2 kasus. Dan sebenarnya banyak sekali kasus. Kasus yang pertama adalah kasus seorang artis. Mungkin teman-teman akan tahu ya.
tahun 2016 artis ini ditangkap karena memiliki dan menggunakan narkoba. Kira-kira siapa? Banyak ya. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira? Roy Martin. Ingat ya, Roy Martin artis yang cukup terkenal di kalangan bapak-bapak, ya, bapak ibu, ya, bukan saya. Ya, akhirnya dia dipenjara selama 9 bulan. Ya, dipenjara 9 bulan, kemudian ketika 9 bulan itu dia mengatakan dia akan berhenti menggunakan narkoba, berhenti menyimpan narkoba. Akhirnya negara membuat identitas dia sebagai duta narkoba. Wow, ya. Dia berkampanye untuk jangan menggunakan narkoba, bahaya narkoba. Ternyata berapa bulan kemudian ditangkap lagi. Dia menggunakan narkoba lagi. Nah, teman-teman, pertanyaannya, apakah dia ini benar-benar bertobat? Ya. Apakah dia ini benar-benar diampuni Tuhan, ya? Ini orang yang mana sih yang benar, ya? Ada satu lagi kasus, ya. Dan kasus ini kemungkinan kita sudah pernah dengar. Kasus seorang apologet Kristen. Ya, apologet Kristen itu adalah seorang yang ahli berdebat, yang mempertahankan iman Kristen, dan dia nulis banyak buku. Namanya adalah Ravi Zacharias. Ada yang tahu ya? Dan Mei 2016, beliau meninggal. Mei 2016 beliau meninggal di umur 74 tahun. Kemudian ketika ia meninggal pada bulan Mei itu, dia dipuji banyak orang. Karena pelayanannya, karena kesaksian imannya, karena integritasnya. Ya. Tiba-tiba berapa bulan kemudian, terbongkarlah kebobrokan dosanya. Ternyata dia melecehkan banyak wanita dan memanipulasi banyak orang untuk menutupi pelecehan dia. Akhirnya Christianity Today itu mengatakan kayak gini, Ravi Zacharias menjemunyikan ratusan foto wanita bugil. Melecehkan wanita saat pijet dan tuduhan pemerkosaan. Ngeri, teman-teman. Akhirnya kita bertanya, apakah mereka itu sungguh-sungguh percaya Tuhan enggak sih? Apakah mereka itu benar-benar diampuni? Sebenarnya itu pertanyaan tidak relevan untuk kita tanyakan kepada diri kita, karena kita tidak tahu jawabannya apa. Ya. Tetapi kita perlu bertanya kepada diri kita, karena kita juga orang yang mirip ya. Siapa di sini yang tidak melakukan dosa dalam 1 minggu ini? Kita melakukan dosa yang sama ya, setuju ya William ya? Ya sama William ya, setuju ya? Kita melakukan dosa yang berulang-ulang, sehingga kadang tuh dosa itu mulai menuduh kita. Kamu tuh diampuni gak sih? Ya gak? Pernah gak ada yang bertanya seperti itu? Gue ini benar-benar diselamatkan gak sih? Ya kenapa? Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan berulang-ulang dengan intensitas yang berbeda-beda ya. Mungkin dosa-dosa kita adalah dosa kecanduan teman-teman. Pornografi kah? Atau kecanduan media sosial, atau kecanduan seks bebas, mungkin kecanduan narkoba, atau kecanduan alkohol sampai mabuk gitu. Dan ada kemarahan, ada gosip, ada narsis, ada merasa sombong, ada korupsi kecil-kecilan, baik itu korupsi waktu, korupsi uang, tipu-tipu sedikit-sedikit ya enggak apa-apalah. Ada dendam, ada kebencian terhadap 1 orang, 2 orang, atau kepada orang tua kita, atau menginginkan orang lain celaka, atau mencuri, atau berkata kotor. Itu berulang-ulang kali kita lakukan. Sehingga kita bertanya, emang aku nih, boleh dibantu slide-nya, emang aku nih diampuni Tuhan dengan dosa, kesalahan yang berulang aku lakukan? Nah mungkin saya kasih waktu 1 menit ya, ngobrol kiri kanan. Coba jawab pertanyaan ini, emang benar kita diampuni Tuhan dengan dosa dan kesalahan berulang-ulang kita lakukan? Boleh ngobrol kiri kanan. 1 menit aja. Oke, Erik kayaknya seru nih Erik. Apa jawaban Erik? Oh, Sony.
Apa jawabanmu, Son? Harusnya tetap diampuni. Kenapa? Oke. Nice, ini anak pembinaan. Tepuk tangan dulu. Wah, anak pembinaan. Pembinaan KR berhasil ya. Ya teman-teman, yang pertama saya ingin kasih tahu kepada kita. Tuhan itu bukan manusia. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu tak terbatas, tak terhingga. Kesetiaan Tuhan tak terhingga. Kesabaran Tuhan tak terhingga. Kalau kesabaran kita terbatas kan. Misalnya contoh ya, ada satu orang yang melakukan satu kesalahan. Ampuni enggak? Ampuni ya, gampang ya. Tapi kalau sudah 50 kali yang sama kesalahan yang kita ampuni enggak? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau sudah 100 kali. Moh, ya. Moh aku, ya. Mungkin kita tidak ampuni, tetapi kasih Tuhan itu tidak terbatas, kesetiaan Tuhan tidak terbatas, ya. Karena Tuhan itu mengasihi kita, menganugerahkan kita kehidupan. Dan bahkan dikatakan di ayat 3 bahwa Kristus itu telah mati karena dosa-dosa kita. Apa maksudnya? Kristus mati karena dosa-dosa kita. Boleh next slide-nya. Jadi Kristus telah mati karena dosa-dosanya itu berarti Kristus mati menebus kita dari hutang dosa. Jadi hutang dosa itu kita tuh melakukan dosa dan satu kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita melakukan dosa adalah lu harus mati. Ya. Dan hutang dosa itu membuat diri kita bertanggung jawab atas konsekuensi dosa. Dan kematian Yesus itu memerdekakan kita dari konsekuensi dosa itu. Dan kematian Yesus menjadi kematian yang sempurna. Tidak ada kematian yang sesempurna Yesus untuk dapat menanggung kita manusia berdosa ini. Hanya Yesus. Akhirnya kita melihat betapa besar anugerah Tuhan dan kita harus melihat bahwa keberdosaan kita yang diampuni itu ibarat utang. Nah, utang itu bagus ya karena Yesus itu menggunakan analogi hutang untuk menggambarkan perumpamaan tentang pengampunan ya. Ini saya KTB sama tim Tony dan kawan-kawan ya. Kita bahas soal pengampunan dengan perumpamaan tentang pengampunan. Di situ dikatakan ada seorang raja yang memberi hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta kalau saya hitung langsung aja konversi sekitar 6 triliun teman-teman. Kira-kira ada yang bisa lunasin nggak 6 triliun? Bisa, mungkin kok Richard bisa. Mungkin bisa nggak? Nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Jadi ini sebuah anugerah ya. Dan si hamba itu bukan minta maaf ya, bukan minta dihapuskan hutangnya, tapi dia minta waktu. Sekali lagi ya, dia enggak minta maaf, ya kurangin lah, enggak, dia minta waktu, padahal enggak mungkin. Akhirnya raja itu berbelas kasihan mengampuni. Nah itulah pengampunan. Walaupun pada akhirnya sang hamba itu enggak bisa mengampuni kawannya yang berhutang mungkin 10 juta secara konversi. Nah teman-teman kalau kita melihat hutang kita tuh telah lunas dibayar. Dan Yesus Kristus tuh telah membayar hutang kita dan kita dibeli dengan harga yang mahal, darahnya mahal. Makanya next slide-nya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah dari ayat ini aja kita jadi bingung juga ya. Kita kan telah dibeli, harusnya kan hidup kita memuliakan Tuhan. Tapi kenapa kita melakukan dosa. Akhirnya kita kembali lagi kepada pertanyaan, emang aku benar diampuni? Walaupun kita tahu Tuhan itu bukan manusia, dia mengasihi kita, dia maha adil, dia maha sabar. Tetapi pertanyaannya harusnya kita kan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Emang benar aku diselamatkan? Nah jawabannya seperti ini teman-teman. Kita perlu tahu apa makna dan tujuan penebusan. Nah, saya sederhanakan ya. Makna dan tujuan penebusan itu kayak gini. Penebusan Kristus itu memberikan kita kebebasan atas kuasa dosa. Sekali lagi ya. Kebebasan atas kuasa dosa bukan kebebasan atas daging kita.
Oke, kebebasan atas kuasa dosa bukan kedagingan kita. Kedagingan kita itu masih membawa kita ke dalam dosa. Tetapi kuasa dosa, kematian itu sudah Tuhan kalahkan. Dan kita pun yang berdosa ini tetap pada akhirnya diselamatkan, diampuni oleh Tuhan. Itu yang pertama. Dan penebusan Kristus memberikan kita pembenaran sehingga kita dimampukan dan dilayakkan untuk memuliakan Tuhan. Kita dimampukan dan dilayakkan memuliakan Tuhan. Jadi bukan manusia sempurna. Jadi Kristus menebus kita bukan menjadikan William itu menjadi sempurna. Bukan berarti kita bebas dari kedagingan kita. Kita masih hidup di dalam daging. Makanya Yesus tuh mengatakan kayak gini. Roh kita tuh penurut, tapi daging kita lemah. Maksudnya kayak gini. Roh kita itu bisa digerakkan Roh Kudus untuk tahu dan mau melakukan yang benar. Tetapi daging kita tuh lemah. Dan bahkan, boleh next slide-nya. Di dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan kayak gini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Jadi kayak gini misalnya contohnya teman-teman. Kamu tuh tahu bahwa nonton video porno tuh salah. Tetapi kedagingan kita bawa itu. Nah sekali lagi ya, penebusan Kristus itu tidak membebaskan kita dari daging. Kita belum mati, kita masih di dalam kedagingan. Dan daging itu bisa membawa kita ke dalam dosa. Tetapi yang dibereskan Tuhan tuh akarnya. Kuasa dosa itu tidak berpihak lagi kepada kita. Kita tidak akan mati dalam kematian kekal. Tetapi kedagingan kita masih membawa kita di dalam actual sin. Jadi bedakan original sin dengan actual sin. Saya sederhanakan aja. Bedakan dosa asali, yaitu akar dari dosa yang membuat kita itu mati di dalam dosa. Ya harusnya, tetapi inilah yang dibereskan Kristus dengan mati di kayu salib, tetapi actual sin kita itu sebabkan oleh kedagingan kita. Ada dosa kesayangan, ada dosa kelemahan kita di dalamnya. Nah misalnya contoh kayak gini, ada anak-anak remaja, beberapa di satu gereja ya, saya tidak sebutkan gereja mana, sampai sekarang dia tuh lagi bergumul dengan pornografi. Dia chatting saya, misalnya saya bikin kayak gini, kamu misalnya pengen nonton video porno, kamu chatting saya. Kok lagi pengen? Agak serem ya. Kalau dibaca istri saya bingung ya. Kok lagi pengen? Kayak gitu. Tapi ini jadi kode kami. Kok lagi pengen? Biasanya sehari itu 2 kali dia nonton video porno dan masturbasi. Sekarang itu jadi seminggu sekali. Jadi seminggu sekali. Progres saya minta 3 bulan. Karena di dalam 3 bulan itu dari yang apa saya pelajari, kebiasaan buruk itu telah diubah ya, menjadi kebiasaan yang berbeda. Sehingga kita tuh bisa menolak iya atau tidak. Dan dia bilang gak gampang kok. Iya gak gampang, itu kedagingan. Dia bilang gue udah berdoa. Nah berdoa itu tidak serta-merta mengizinkan kita akhirnya jadi William yang sempurna. Enggak teman-teman. Itu butuh proses. Dan misalnya contohnya kita tahu marah itu salah. Marahin orang tua, melawan orang tua itu salah. Tetapi kita kadang tidak dapat membendungnya. Ada kedagingan. Kita tahu ngomong kotor itu salah, tapi kedagingan itu membawa kita, kamu anjing, ya, kamu ini, ya kan? Kedagingan itu teman-teman. Dan orang menjadi sulit percaya dengan orang lain, menggosipin dan sebagainya, itu karena kedagingan juga. Dan Paulus pun menegaskan hal yang sama, bahwa kita ini berhubungan dengan kehidupan yang lama. Jadi kayak gini, di dalam, boleh next slide-nya. Jadi kehidupan lama kita tuh masih mempengaruhi kehidupan baru kita. Di dalam Efesus 4 itu dikatakan kayak gini, bahwa kamu tuh harus menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru kamu. Dan Paulus katakan, kehidupan lamamu tuh masih mempengaruhi kehidupan barumu kayak gitu. Misalnya contohnya ya, ini kita anggap kita sungguh-sungguh mengikut Kristus ya, kita melayani. Tetapi di belakang itu, misalnya contoh ya, misalnya kita anak Ferdy Sambo. Ya, misalnya kita contoh anak Ferdy Sambo.
karena keturunan Ferdi Sambo ada konsekuensi dosa dari Ferdi Sambo, apa dia dipenjara, tapi kita jadi malu kan. Nah ini tidak gampang teman-teman untuk kita akhirnya jadi sempurna setelah mengikuti Kristus. Misalnya juga ada pengalaman kita dilecehkan secara seksual. Pelecehan seksual itu menyebabkan trauma, dan trauma itu ketika terima Kristus tidak hilang. Tetap ada, lu harus melawan itu. Ya, begitu juga pengalaman engkau ditipu secara bisnis, engkau ditipu, mungkin orang Batak menipu kamu sehingga kamu nggak percaya lagi nih, kok William orang Batak nih penipu ini. Nah, jadi kayak gitu kan, ada trauma-trauma dan begitu banyak lagi. Mungkin kita trauma juga dengan orang tua kita dan sebagainya. Dan ada nilai inti itu apa? Nilai inti itu kayak gini, mungkin orang tua kita ngajarin dari sejak kecil bilang, kesuksesan itu ditentukan oleh uang. Setelah kita ikut Kristus, enggak itu ternyata, tetapi itu menjadi nilai inti kita. Mungkin juga contoh yang lain ya, kamu harus pilih teman-teman kamu yang bisa menunjang. Tetapi ada kalanya kita bertemu dengan orang-orang lain dengan maksud untuk menginjili, kita jadinya enggak bisa. Dan begitu banyak nilai-nilai inti ya, saya enggak mau sebut. Mungkin teman-teman akan tahu nilai inti dari kita kecil yang keluarga ajarin atau teman kita ajarin, itu membentuk kita. Dan kebiasaan, misalnya nonton video porno, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan berjudi, itu menimbulkan reaksi negatif yang gak gampang untuk dihilangkan. Misalnya contoh ya, ada anak pemuda ya, merokok, dia pengen berhenti. Dan dia mengatakan ketika menikah nanti dia akan berhenti merokok. Kenyataannya ketika menikah, dia tidak berhenti merokok, malah sehari itu 2 bungkus teman-teman rokok. Dan dia mengatakan nanti kalau aku udah punya anak berhenti, enggak. Nah itu akhirnya kita melihat ketika kita melayani Tuhan, ketika kita percaya Yesus sungguh-sungguh, enggak serta-merta simsalabim ini hilang semua, enggak. Karena apa? Karena kebiasaan lama kita, kehidupan lama kita itu mempengaruhi kehidupan baru kita, dan kita itu perlu berproses, perlu menyadari bahwa Yesus itu mati dan bangkit untuk kita itu hidup sebagai hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Kuasa dosa itu tidak mempengaruhi kita, dan Santo Agustinus mengatakan kita hidup yang di luar Kristus, kita tuh tidak dapat untuk tidak berbuat dosa, tetapi kita yang hidup di dalam Kristus, kita tuh dapat untuk tidak berbuat dosa, tetapi dapat juga untuk berbuat dosa. Tetapi kita punya 2 pilihan nih sekarang. Di dalam Kristus kita dapat untuk tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena Roh penurut dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah sekarang pertanyaannya, kita ngikutin kedagingan kita atau roh kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kayak gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan tema kita, apakah benar aku ini diampuni sekalipun aku masih jatuh di dalam dosa? Jawabannya, jika kita hidup percaya Yesus Kristus, kita telah diampuni dan akan selalu diampuni. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, kalau kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil. Jadi ada karakter Allah yang setia dan adil. Dia pasti mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi itulah yang harusnya kita imani. Dan pada akhirnya, boleh next slide-nya. Kematian Kristus itu menjadi demonstrasi nyata dan sempurna akan kasih dan keadilan Allah. Tadi Sony sempat menyebutkan itu. Makanya luar biasa nih pembinaan KR ya. Jadi kita manusia berdosa, tetapi Yesus mau mati. Dan itu menjadi demonstrasi kasih nyata dan sempurna dari kasih keadilan Allah. Jadi pastinya kita diampuni karena hutang kita telah dilunasi dan dibayar oleh darah Yesus. Allah beranugerah kepada setiap kita manusia berdosa. Allah juga beranugerah kepada Paulus. Walaupun Paulus adalah seorang penganiaya pengikut Yesus. Tadi makanya di ayat 9, kita kembali lagi kepada perikop kita. Makanya di ayat 9 dikatakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi Paulus itu sadar dia itu manusia berdosa. Gak layak. Tapi terima anugerah. Kemudian di ayat 10 dikatakan,
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Nah ini perlu digarisbawahi. Karena sempat dia katakan, jangan menyia-nyiakan anugerah itu. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kembali, bekerja lebih keras itu pun adalah karya dari Allah. Jadi Paulus menyadari dirinya manusia berdosa, dia menyadari akan anugerah Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkan dia, dan dia menyadari bahwa hidupnya harus bekerja lebih keras, bukan take it for granted untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan salah satu kerja kerasnya adalah melawan kedagingan. Dan seperti yang diungkapkan tadi, Paulus di dalam Galatia tadi. Roh itu bertentangan dengan daging, daging itu bertentangan dengan roh. Kadang kedagingan itu membawa kita itu menyimpang dari apa yang kita kehendaki. Dan kita harus berjuang. Dan Paulus pun pernah memohon 3 kali. Ya Tuhan, kiranya lepaskan duri dalam dagingku. 3 kali. Dan Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Tuhan tetap izinkan kedagingan Paulus itu melingkupi dia, tetapi kasih karunia yang membebaskan kuasa dosa dan membenarkan dia sehingga dia tuh dapat memuliakan Tuhan. Cukuplah. Meskipun kita pun juga menyadari kita adalah manusia yang berdosa, tetapi kita telah diampuni dan terus diampuni. Kita diminta Tuhan untuk namanya ini, poin yang penting untuk kita hidupi adalah transformasi diri. Nah, ngomong-ngomong soal transformasi diri, saya tuh dulu alay sekali teman-teman. Menjadi tidak terlalu alay. Nah ini boleh next slide-nya. Dulu saking alaynya IG saya, tapi sudah saya hapus. Dulu betapa alaynya saya. Ada yang kayak gini dulu. Tapi saya sudah bertransformasi, bukan transformasi itu aja ya. Terus saya bikin hashtag mungkinkah. Ya, terus ada teman-teman anak remaja itu di Malang dia bilang mungkin aja kok, diaminin aja. Ya enggak mungkin lah. Ini mengada-ngada mereka. Nah, dari foto ini saya teringat soal transformasi ya. Ada film, boleh next. Akan keluar ya baru lagi ya nanti ya, Transformers ya. Nah, teman-teman, Transformers itu akhirnya membuat kita mengerti apa arti transformasi. Ya. Dari robot berubah menjadi mobil, berubah lagi menjadi robot. Tetapi secara kekristenan transformasi ini salah, teman-teman. Transformasi ini salah karena di dalam bahasa aslinya, boleh next slide-nya. Transformasi itu berbicara tentang metamorfosis. Dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Mungkin nggak kupu-kupu menjadi ulat kembali? Mungkin nggak kupu-kupu menjadi ulat kembali? Tak mungkin. Nah, berarti transformasi ini bukan transformasi sejati. Karena apa? Habis jadi robot kembali menjadi mobil, mobil menjadi robot lagi. Ya mungkin mirip dengan kita, bukan transformasi sejati. Habis kita bertobat, balik lagi. Bertobat, balik lagi. Tetapi kita harus sadar bahwa iya kita bertobat balik lagi, tetapi lama-kelamaan kita tuh to change into another form. Lama-kelamaan ujungnya kita menjadi William yang tidak gampang marah-marah lagi. Marah boleh ya, marah-marah ya nggak boleh. Tetapi itu proses yang panjang. William menjadi seorang yang tidak pemabuk lagi. Tetapi itu proses yang panjang, to change into another form. Jadi manusia lama kita berubah menjadi manusia baru. Dan itu butuh proses. Dan proses itu yang disebut sebagai pengudusan. Ya, pernah dengar berarti ya di dalam pembinaan ya. Inilah proses pengudusan. Dan kita melihat inilah yang harusnya kita kerjakan. Dan kita menyadari, boleh next, ini slide terakhir saya. Kita sudah diampuni dan selalu diampuni karena Allah mengasihi kita. Kita mungkin akan jatuh dalam dosa, tetapi jangan lupa kita harus bekerja lebih keras untuk memuliakan Tuhan. Dan bekerja lebih keras salah satunya adalah dengan hidup di dalam pengudusan.
hidup bertransformasi diri. Jangan sia-siakan hidupmu untuk jatuh di dalam dosa yang sama. Engkau sadar, engkau tuh sudah lunas dibayar dan dibeli oleh darah Yesus. Dan hidupmu harusnya memuliakan Tuhan. Jadi yang kita lakukan adalah semakin tahu diri. Kita adalah manusia berdosa. Selalu sadar dan selalu minta ampun. Ketika kita jatuh dalam dosa, yuk minta ampun. Tuhan selalu ampuni kita. Tetapi yuk juga mari kita bertransformasi. Bekerja lebih keras. Tidak hanya soal melayani. Tetapi yuk kita bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Dulu William ngomong kotor. Sekarang masih tetapi sudah mulai berkurang. Ujungnya akan berubah menjadi William yang ngomongnya yang baik. Ya itu kan ujungnya itu. Tetapi kapannya sama seperti, boleh mundur lagi, seperti ini tadi. Proses itu kan. Proses yang mungkin menyakitkan dan kita tidak tahu sampai kapan akhirnya menjadi seorang William yang lebih baik. Dan kita berproses, bekerja lebih keras. Karena kita diampuni Tuhan. Jadi pertanyaannya, emang kita diampuni Tuhan? Ketika kita berdosa sekalipun kita diampuni Tuhan. Dan selagi kita berdosa, Tuhan tuh mengasihi kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Di dalam keberdosaan itu Tuhan tuh memanggil kita. Yuk William, muliakan aku. Yuk William, lawan kedagingan kamu. Karena Tuhan tidak memerdekakan kita dari kedagingan. Kalau kita dimerdekakan, kita mati dong. Ya, karena kita masih di dalam daging, kita masih di dalam dosa nih. Bisa punya potensi dosa, tetapi mari kita bekerja lebih keras untuk memuliakan Tuhan. Amin. Di dalam pekerjaan kamu, di dalam kehidupan kamu, di dalam relasi kamu. Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang membantu akan setiap kami, untuk kami menyadari kami telah diampuni. Dan selalu akan diampuni. Dan ajari kami Tuhan untuk tahu diri, sadar diri kami adalah manusia yang berdosa, namun dilayakkan Tuhan untuk beroleh pengampunan dan anugerah keselamatan. Dan ajari kami Tuhan untuk bekerja lebih keras, memuliakan Tuhan, menjadi pribadi yang bertransformasi, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik demi memuliakan Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin sebelum Pierre, saya mau tahu yang William yang mana ya? Sering-sering di yang itu, ya. Jadi dua-duanya William. Ya, jadi yakin ya kita sudah diampuni. Kalau saya dulu salah dan itu ya, saya ada satu saya pernah ini ya. Saya dengar pendeta Paras bilang, kalau udah itu kamu berdoa, ya, jangan lupa berdoa. Tadinya sih sebel ya, kalau udah salah, udah dosa, nggak mau berdoa-doa lah, janganlah, udah malas. Tapi Paras bilang gitu, akhirnya ya coba-coba, lumayan, mendingan. Ya, ya mari kita respons firman kita yang indah dengan pengakuan iman rasuli sesuai dengan janji baptis kita, iman kita yang tidak bisa diganggu gugat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Ya, teman-teman, kita akan masuk doa syafaat, tapi kita lebih baik untuk lagi-lagi ngobrol ya sama teman kiri kanan atau depan belakang, berdua atau bertiga, ceritain pergumulan apa yang lagi dialami ya seminggu ini dan tentu nanti kita angkat di dalam pokok doa. Oke? Oke, boleh. Ntar teman-teman boleh spending 2 menit sampai 3 menit ya. Ya. Oke. Cukup ya? Kayaknya udah pada ngobrol ya. Oke. Ya, boleh ngobrolin kehidupan atau karir. Oh, gue. Tanggung. Nggak banyak yang doain. Oke, teman-teman. Sudah. Nanti teman-teman bisa lanjutin ngobrol kalau masih kurang ya ceritanya. Oke, kita akan berdoa juga, nggak cuma tentang pergumulan teman-teman, tapi kita juga nanti doain teman-teman yang berulang tahun minggu ini, dan nanti mungkin kita doain tentang lalu lintas Lebaran ya. Itu salah satu yang lagi kita mau doain. Tentu perjalanan kembali itu bukan yang bisa mulus-mulus saja, tapi mungkin mengundang marak bahaya juga karena mungkin orang buru-buru gitu. Mari kita berdoa teman-teman. Saya undang untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan, pemuda pada minggu ini boleh berkumpul Tuhan untuk
mendengar firman-Mu tentang makna dari pengampunan, dan kami boleh belajar lagi Tuhan untuk mengandalkan Engkau di dalam proses kami untuk bermetamorfosis ya, bertransformasi yang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk William Andreas yang dipakai Engkau menyampaikan suara Roh Kudus sehingga hati kami boleh terusik, hati kami boleh terganggu, hati kami boleh melihat bahwa kami ingin bertransformasi seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan Engkau William Andreas supaya beliau boleh dipakai lebih banyak lagi, lebih heran lagi di berbagai tempat yang boleh Engkau tempatkan. Teman-teman, saya mau ngajak kita teman-teman untuk mengangkat pokok doa. Yang pertama adalah terkait tentang libur lebaran yang mulai menjelang selesai. Kita mau berdoa untuk perjalanan setiap pemudik bisa kembali ke tentunya Jakarta, salah satu kota metropolitan, supaya setiap dari mereka boleh baik-baik saja kembali ke Jakarta tanpa mengalami situasi yang tentunya beresiko ataupun memberikan resiko pada orang yang lain. Kita doakan supaya perjalanan kembali boleh berjalan dengan lancar. Mari kita angkat paut doa ini. Saya juga mengajak kita untuk berdoa untuk teman kita yang tadi kita ajak ngobrol 3 menit, pergumulan dan yang mereka alami. Biarkan itu menjadi sebuah kekuatan untuk satu sama lain boleh mendoakan di komunitas pemuda perniagaan. Mari kita angkat pergumulan teman-teman kita. Ya Tuhan, inilah segenap doa yang boleh kami naikkan, dan juga tidak lupa kami mau berdoa untuk teman-teman pemuda kami yang boleh berulang tahun pada kesempatan di minggu ini. Ada Rama, ada Kobili, ada Diki, ada Steven, supaya nama-nama ini boleh Engkau berikan kedewasaan, berikan satu tambah, tidak hanya usia, tidak hanya waktu yang boleh Engkau tambahkan, tapi sebuah kebijaksanaan yang boleh mereka dapatkan Bapak. Dan sekali lagi boleh yang Engkau berikan itu boleh menjadi cara untuk kerajaan-Mu boleh diperkenalkan di dunia ini Bapak, lebih luas lagi. Kami serahkan seluruh pokok doa syafaat ini yang tidak sempurna, tapi Engkau boleh menyempurnakan itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau sama-sama mempersiapkan persembahan kita yang kita telah siapkan dari rumah. Sebelum itu, saya akan membacakan ayat persembahan kita. Ayat persembahan kita terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Kita mau memberikan persembahan, persembahannya bisa ditransfer atau scan QR di depan dengan memberikan kode persembahan di akhir nominalnya 99. Kita mau memberikan persembahan kita mau menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku
sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Inilah setiap persembahan kami yang sedikit dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan kami. Kiranya persembahan ini pun bisa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, kita sudah sama-sama belajar bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Pengampunan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Semoga kiranya di hari ini kita semakin yakin akan pengampunan yang Tuhan berikan, gitu ya. Tidak ada ragu-ragu lagi apakah kita diampuni atau tidak. Dan kiranya lewat pengampunan Tuhan kita bisa lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama mengambil tekad, kita mau menyanyikan karya terbesar. Kasih yang Pujian dari hatiku.
Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang nyata lewat pengorbanan penebusan Yesus Kristus, kebangkitan dan kenaikannya, serta tuntunan penyertaan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, ya. Saya akan membacakan pengumuman dan warta lisan. Iya, kenapa saya khawatir Minggu 30 April? Ini harusnya ini ya. Hari ini kan ya? Iya, kayak hari ini kita sudah dilayani ya untuk kebaktian minggu ini. Kenapa saya khawatir? Ada pengumuman nggak? Nggak ada ya? Ini saya bacain lagi ngapain ya? Nggak ada, oke. Paling minggu depan untuk MFF teman-teman, tanggal 7 Mei, kita akan ada, enggak, minggu depan geser, karena pembicaranya masih Atit gitu. Nanti jam 1 teman-teman di ruang kebaktian bawah, dan nggak perlu makan siang karena kita udah ada konsumsi gitu. Ya, unless teman-teman mau makan 2 kali, it's fine juga anyway, membangun perekonomian ya. Ya, oke, kita juga ada satu, nah teman-teman lihat kiri kanan depan belakang ada jemaat baru gak ya? Atau semua nih udah lama? Gak ada ya, gak ada yang baru ya? Oke, kalau nggak ada, paling kita juga ada satu kegiatan teman-teman singkat aja. Kita akan mau ngerayain teman-teman kita yang ulang tahun seminggu belakangan ini. Paling saya baru ngeliat satu orang yang ikut hari ini ulang tahun di ruang akuarium. Silakan Pak Rama. Boleh, belum. Will boleh, Williams. Kebanyakan nama William disebut. Rama, boleh keluar ayo Rama. Oh Lika juga ya? Lika juga? Ya udah Lika maju juga kalau gitu. Oke. 30 April, hari ini? Oh, boleh dong maju dong Rama sama Lika. Rama sama Lika boleh maju. Ini ada kegiatan Ramatama. Apa ya Rama? Udah Ram. Jangan diganggu, orang udah ada pasangan. Kenapa sih ganggu? Iya. Koas juga ya, Koas ya? Koas boleh? Koas bukan dalam ya? 5 April, bulan ini ya? Di bulan ini, oh bulan ini. Boleh, Koas juga, maju kok. Ya. Boleh. Kita mau tanya-tanya dikit nih kok. Ram sama Lika, ya ulang tahunnya tanggal berapa dan tadi saya ada satu pertanyaan sih. Ulang tahun yang paling berkesan itu di ulang tahun yang keberapa ya? Iya, dari Koas dulu ya, nanti sampai ke Lika ya, silakan. Ulang tahun yang ke-35, ya Svantar Joshua. Dan 5 April 1988, yang berkesan itu mungkin pas sudah menikah ya. Pasti berkesan karena ketika bangun, ada istri gitu. Ada bunga ya? Ada bunga. Itu aja. Kamu mau juga Ram? Pertanyaannya apa tadi Pak? Berkesan apa? Oh,
Ulang tahun yang paling berkesan itu pas sudah ini sih, pas sudah legal. Ya, legal itu maksudnya dapat KTP, bikin rekening, bikin SIM. Ya 17 tahun, ya itu paling legal. Ya habisnya semuanya boring lah semua. Ya karena kan saya sudah bisa mendaftar yang 17 tahun gitu Pak. Itu, ya. Ah 20-an lah. Oh, 35 sampai. Eh, eh, Sumpah Kojos kok lu nggak sebut nama gue doa syafaat sih? Lu tau gak? Pas gue kelar amin tuh temen-temen gue ketawain gue semua sumpah. Oh ya udah gak apa-apa deh. Ulang tahun yang ke-23 hari ini. Yeay! Happy birthday to me. Apalagi pertanyaannya? Ini hari ini deh kok. Hari ini. Gara-gara pengucap pertamanya kan ya cuman pacar ya. Udah gak ada ngucapin lagi udah. Udah. Gak apa-apa. Gue pengen ngetes pengetahuan temen gue sebenarnya. Udah. Iya udah. Oke, nah temen ini adalah 3 teman-teman kita yang ulang tahun hari ini. Nah kita mau nyanyiin lagu bareng-bareng. Mungkin saya ajak Bangki berdiri. Nanti minta Kotoge doain ya Ko ya setelah lagu selesai ya Ko ya. Sama udah tiup lilin. Boleh? Boleh Ko Yeskel, boleh itu. Selamat ulang tahun. Tau gak kalau gue? Yaudah yang biasa aja happy birthday berarti ya. Oke. Happy birthday biasa. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tiup lilin. Tiup lilin ya, tiup. Cepet banget. Yeay. Oke. Oke, paling boleh minta Ko Toge doain buat 3 rekan-rekan kita. Yuk teman-teman kita sama-sama satu dalam doa untuk mendoakan teman-teman kita ya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat siang ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu di mana Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi umur untuk mereka ya Tuhan, untuk Ko William Andreas, untuk Rama, untuk Angelica dan juga untuk teman-teman kami, untuk Steven, untuk Diki juga. Kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah memberkati mereka hingga sampai saat ini. Berkati biarlah kiranya melalui usia yang semakin tua ini, mereka pun boleh semakin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah mereka pun boleh terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat-Mu dimanapun dan kapanpun mereka berada ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah kiranya melalui momen ini, setiap daripada kami boleh bersuka cita menyambut teman-teman kami juga untuk merayakan bersama-sama ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, amin. Thank you teman-teman. Selamat ulang tahun. Jangan lupa have fun. Hari terakhir sebelum kerja lagi. Ya silakan duduk teman-teman. Kalau nggak ada pengumuman lagi, sebenarnya udah selesai kegiatan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman di belakang ada snack. Teman-teman boleh ambil. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan lagi teman-teman ya. Bye-bye.